Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina as-siyam. Assalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi alaihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul 'azim. Ibunda tercinta, kalau saya kamu memiliki ya para ustaz dan nabi dan disebut namun bisa menjadi cintai, dihormati, dibanggakan. Kemudian para ustaz, para ustazah, para tamu ulama, yang Gusti Habib berhormat, anak-anakku sekalian, santriwan santriwati, pondok pesantren yang dia diberi dewan yang mencintai dari Bapak. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama di sore hari yang disebut cerah bermendung, disebut mendung yang cair, apa namanya ini? Sedang ya. Kita dipertemukan oleh Allah dalam acara buka bersama, dan ini merupakan satu kenikmatan yang tak terhingga. Saya lihat di mata-mata para santriwan santriwati ada pancaran sinar kebahagiaan. Kata Rasulullah, "Isra ini farahatan." Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Yang pertama indal iftar, ketika mau berbuka, ketika dipanona bahagia. Ya. Yang kedua indal liqa ya Rabbi. Orang yang berpuasa itu dia akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa ketika dia mau bertemu dengan Tuhan. Ya. Jadi kalau orang yang puasanya benar, didasari oleh keimanan dan keikhlasan, kalau mau ketemu sama Allah itu tidak takut, justru malah bahagia. Ini juga saya lihat kebahagiaan, kenapa? Karena besok dia akan bertemu dengan keluarga ini, bertemu dengan Tuhan. Mau bertemu dengan keluarga saja sudah begitu bahagianya. Tapi dari tatapan matanya, apalagi bertemu dengan Tuhan. Siapa yang mau cepat-cepat ketemu Tuhan? Sirawi? Lah menunjuk batur, curug kabatur mahiji anu obat maka sorangan ya. Bahkan rasa menunjuk batur, Sirawi jenengan obat maka kemana? Ya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Habibana al-Karim yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kita selaku bangsa dari sana. Para ustaz, para ustazah, anak-anak sekalian yang kita cintai, hari ini dapat didapat oleh panitia Ukur untuk memberikan siraman rohani. Kalau tidak salah ini ada waktu sekitar 15 menit ya. Karena setelah acara siraman rohani nanti ada acara tawasul, ya, acara kirim doa. Setelah itu kalau masih ada waktu, kita nanti akan dengarkan lantunan sholawat dari grup sholawat JMC. Sambil panitia nanti ngider nggak bagikan bukan. Kita bukanya langsung makan saja ya. Gitu. Karena mungkin setelah acara buka nanti mana panitia masih ada
Acara lain enggak? Ini panitianya malah enggak. Masih ada enggak dilakukan? Enggak ada lagi kan? Enggak ada. Ya, berarti nanti setelah tawasul ditutup, mau musyafahah silakan. Kemudian nanti sambil duduknya dibedakan. Ini nanti duduknya kayak duduk mau sholat bersab, tapi agak jarang. Sebab di depannya untuk naruh pembukaan. Jangan begitu. Kalau mau dari sekarang nggak apa-apa. Kelas 7 misalnya semuanya di depan baris seperti mau sholat gitu. Tapi agak jarang-jarang dari sana. Silakan. Nanti diikuti oleh kelas 8, baru kelas 9 dan kelas aliyah. Ya. Harusnya mah kalau ngikutin aturan, yang tua itu yang berada di depan kayak sholat. Kiai yang sudah sepuh ada di barisan depan, gitu. Baru yang di belakangnya yang muda, yang kecil. Ini jangan yang kecil di depan, balik, ya. Baik, hadirin sekalian, kebetulan hari ini kita bangsa Indonesia sedang mengadakan apa? Acara Hardiknas. Ini malah pelajar nggak tahu ya. Hari Pendidikan Nasional. Jadi nanti apa hubungannya pendidikan dengan puasa? Gitu. Ini mungkin temanya agak berat. Ya. Baik. Saya teringat kata-kata Pak Anies Baswedan. Ya. Sekarang beliau adalah Gubernur DKI Jakarta, dan ini kata-katanya yang berbasis depan, yang berparekam adalah saat beliau menjadi Menteri Pendidikan Nasional. Kata Pak Anies, yang harus dipersiapkan ya, dalam pendidikan kita untuk menyongsong masa depan itu ada 3 hal. Yang pertama adalah karakter. Ya. Nah, karakter ini ada 2 yang harus disiapkan kata Pak Anies. Yang pertama adalah moral atau akhlak, ya, seperti sifat jujur, santun, ya, ikhlas, itu moral. Kemudian yang kedua, karakter yang kedua yang harus ditanamkan kepada peserta didik kita adalah kinerja, kerja keras, ulet, tangguh, tidak mudah menyerah. Kalau kerja itu kerjanya tuntas, jadi kerjanya tidak sepotong-potong, tidak separuh-separuh. Itu yang harus disiapkan yang pertama. Apa katanya? Karakter itu isinya ada 2. Satu moralitas atau akhlak, yang kedua adalah kinerja. Antara moralitas dan kinerja ini tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Ada orang kerja keras tapi karakternya curas, itu gak bakal benar. Kerjanya gigih tapi senangannya korupsi, nggak jujur, ya. Atau sebaliknya, karakternya bagus, moralitasnya bagus, tetapi kinerjanya payah. Orangnya jujur, nggak suka korupsi, santun, tetapi kerjanya malas, ya nggak bakalan benar juga, ya. Jadi antara moralitas dan kerja keras atau kinerja itu harus berjalan seiring sejalan. Ya. Yang kedua yang harus disiapkan pada generasi muda untuk menyongsong masa depan yang perubahannya luar biasa cepat adalah kompetensi. Kompetensi itu artinya kemampuan anak, kemampuan siswa. Nah, kompetensi ini itu berisi 5 hal yang disingkat dengan 5K. Yang pertama, kritis.
Jadi anak didik atau siswa itu disiapkan agar mereka mampu berpikir kritis. Nah sekarang kita nih kemampuan berpikir kritisnya itu sudah mulai berkurang. Contohnya apa? Kalau ada berita hoax, nulisnya hoax, ya, di medsos, itu kita sengaja menelan mentah-mentah berita itu. Ya, gitu. Nah, kalau kita berpikir kritis, itu tidak akan menelan mentah-mentah berita itu. Ya. Kayak misalnya kemarin tuh di Arab ada hujan, terus nanti ada kejadian banjir di mana, tapi memang padang pasir juga, terus videonya digabungkan. Subhanallah, Allah Akbar, di Mekah hujan besar, banjir besar, ini petanda apa? Ya lagi. Tiba-tiba langsung dipercaya, kemudian disebarluaskan. Ya, ini, ya, kita sebagai peserta didik, sebagai siswa, sebagai santri tidak boleh menelan mentah-mentah berita yang belum jelas sumbernya, yang belum jelas kebenarannya. Ya. Kita diberitakan oleh Allah di dalam Al-Quran, aku fasiku binabain kata bayan. Ya, jadi kalau ada orang fasik membawa berita, maka itu harus tabayun. Ya, itu yang pertama. Hipotesis yang pertama adalah kita harus mengupayakan diri kita bisa berpikir dengan kritis. Yang kedua kreatif. Ya. Yang ketiga komunikatif, yang keempat kolaboratif. Kerjasama ini agak rumit sedikit, ya. Kalau itu kompetensi kreatif itu artinya selalu menciptakan hal-hal yang baru, selalu membuat hal-hal yang bermanfaat. Itu kreatif artinya. Jadi generasi muda itu diharapkan nanti di masa depannya itu tidak banyak dalam pikiran pola-pola teman nangkep tukur, ngalamun, galau, tidak. Selalu saja ada ide, selalu saja dia ada yang bisa dilakukannya dan menghasilkan tadi hal-hal yang positif. Itu kreatif namanya. Ya. Kemudian kalau komunikatif itu dia pandai menjalin komunikasi. Ya, kemudian dia juga pandai mengkomunikasikan apa yang dia ketahui, sehingga ilmu yang dimilikinya itu tidak saja bermanfaat untuk dirinya, tapi juga bermanfaat untuk orang lain. Yang keempat, kolaboratif itu artinya dia bisa bekerja sama. Ya, peserta ini sekarang itu harus memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain. Ya, sebab kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, tetapi butuh juga bantuan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah literasi. Ya, yang pertama karakter, kedua kompetensi, ketiga literasi. Ini materinya agak berat, teman. Literasi itu kata Pak Anies adalah keterbukaan wawasan. Nah, keterbukaan wawasan ini isinya ada 3. Artinya apa? Kita akan memiliki wawasan yang luas kalau kita satu itu memiliki minat dan daya baca yang tinggi. Anak-anak Indonesia itu sekarang minat bacanya tinggi, tapi daya bacanya rendah. Mana buktinya? Kalian kalau udah baca WA itu semangat langsung tuh kuat kalau di rumah, kalau pengen HP, ya. Tapi kalau baca buku, karena kita mau diruna lagi hamu aja ya. Ya. Bahkan katanya baca buku itu adalah obat tidur yang sangat mujarab. Maksudnya gimana Pak? Lamun kurang bisa HS ganti. Eta cek kalau buku baca bari anak bari 5 menit udah langsung pulas. Makanya baca buku itu adalah obat tidur yang sangat mujarab. Ya. Jadi benar teman. Ya. Minat baca anak Indonesia itu tinggi, cuma daya bacanya rendah. Ya. Tadi
buktinya. Kalau baca WA, baca Facebook, baca Instagram, baca apa lagi? Wah, kuat berjam-jam. Tapi giliran baca buku, kok membaca Quran mah? Ya, 5 menit bisa keset. Kalau lihat buku tebal begitu, udah males aja bawaannya. Ya, ini yang harus kita tumbuhkan di anak-anak muda zaman sekarang. Minat baca dan daya baca. Ya. Kemudian nanti ada literasi budaya, ada literasi teknologi, ada literasi ekonomi dan keuangan. Kemudian anak-anak sekalian, sekarang kita nih kalau ujian kan suka diberikan pertanyaan, dan siswa yang dianggap baik jawabannya adalah jawabannya yang paling sesuai dengan materi yang disampaikan oleh guru, gitu ya. Tapi nanti dengan bekal 3 hal tadi, karakter, kompetensi, dan literasi, kalau ujian siswa itu akan diberikan kertas kosong yang tidak ada pertanyaannya. Nanti perintahnya silahkan kerjakan yang bisa Anda kerjakan. Kalau sekarang, apalagi soalnya ABCD, tidak ada pertanyaan yang tidak diisi ya. Benar ya? Makanya Bapak Mas sebenarnya secara pribadi itu kurang setuju dengan ulangan pertanyaannya jawabannya ABCD. Iman adalah A, percaya, B tidak percaya, C galau dan sebagainya, misalkan gitu ya. Eta lamun pertanyaan doang itu moal aya anu tulisan dia siapa yang mikir geus bener atau benernya kan lain hal ya. Aya anu ngajawabna gugunungan apa gugunungan nomor 1 A, nomor 2 B, nomor 3 C, nomor 4 D. Kan balik deui nomor 5 nya D, nomor 4 na C, B, A terus jadi gitu. A, B, C, D, B, D, C, A, B, C, D gugunungan jadi. Aya nu ngitung kancing papan A, B, C, O, D. Begitu. Makanya Pak Habibie juga dulu nggak setuju. Ya, ulangan dengan cara multiple choice itu namanya, sistem pilihan ganda. Sebab naon? Belajar dia bisa ngajawab mah, tentunya mau benar. Makanya kata Pak Habibie, kalau ulangan itu pertanyaannya harus soal uraian saja. Itu sekarang dan dulu. Nanti kata Pak Anies waktu beliau masih menjadi menteri pendidikan, kalau ulangan siswa dikasihkan kertas kosong, perintahnya kerjakan semau Anda, kerjakan apa yang bisa Anda kerjakan, kerjakan, tuliskan apa yang bisa kamu tuliskan. Pasti lebih bingung kan? Nah, inilah kelemahan umat Islam, ya, gitu. Dalam menyongsong masa depan, dia bingung apa yang harus dilakukan. Karena apa? Karena bekal karakternya, bekal kompetensinya, dan bekal literasinya itu kurang. Ya. Saya ingat dulu waktu di wisuda, Pak Rektor itu pesannya begini: jangan pernah berpikir setelah kalian lulus di wisuda menjadi sarjana itu kalian bekerja di mana. Tapi yang harus ada di pikiran kalian adalah setelah kalian lulus di wisuda menjadi sarjana adalah lapangan pekerjaan apa yang akan kalian ciptakan. Jadi bukan kita bekerja kepada orang, tapi kita menciptakan pekerjaan sehingga orang bekerja kepada kita. Ya, tadi gitu. Jadi jangan nanti kalian itu jangan bercita-cita mau jadi apa, tapi cita-cita kalian nanti di masa dekat, di masa yang akan datang adalah apa namanya? Bukan mau jadi apa, tapi saya akan melakukan apa, ya, gitu. Nah, terkait dengan puasa di bulan suci Ramadan, ya, tadi puasa ini itu syarat dengan pendidikan karakter. Misalnya tadi kejujuran. Belum tentu orang yang kelihatannya loyo, ya, bibirnya kering, terus nyoroh, coh, nyidu, itu adalah orang yang berpuasa.
Ya, belum tentu. Memang orang yang berpuasa itu cirinya kan lemas, leles gitu kan, hidungnya kering, nyidup bae nyerocok. Tapi orang yang seperti itu belum tentu orang yang berpuasa. Bisa saja di depan kita mah dia pura-pura nyidup bae, pura-pura leles. Orang yang digurian mah ente puasa. Ya. Kalau sholat mah ibadah yang lainnya. Sholat, kalau dia misalnya wudhu, kemudian takbiratul ihram, ya berdiri begitu, kemudian ruku sujud sampai selesai. Kalau maghrib 3, kalau isya 4, kita bisa mengatakan bahwa dia sholat. Tapi orang yang puasa, meskipun kelihatannya seperti orang puasa, belum tentu dia puasa. Artinya apa? Puasa mendidik kita untuk jujur. Tidak ada orang yang tahu kita puasa atau tidak kecuali diri kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Allah, as-shaumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku kata Allah, dan aku sendiri yang akan membalasnya, akan memberikan ganjaran. Ya. Jadi puasa yang kita lakukan itu mendidik kita untuk berperilaku jujur, mendidik kita untuk berperilaku ikhlas. Ya, jadi belum tentu orang yang seger, bugar, ya, dia itu tidak puasa, belum tentu. Kayak Ulis itu antara puasa dan tidak kelihatan. Ya, karena jangankan puasa cuma 12 jam kalau Ulis, mati geni 40 itu pernah ya. Gitu. Dan kalau dilakukan jadi mati beneran. Ya, iya. Kalau santri-santri dulu tuh tanya menguis, ya, Ustaz Suanda, gitu. Ada yang disebut puasa mati geni. Jadi puasanya sabut-sabut bukannya ngorek jeli doang, atau hanya menghirup air dari telapak tangan. Kenapa? Karena tidak boleh hukumnya puasa wisol, haram. Puasa wisol itu puasa nyambung. Sampai seperti makanan kudu batalan heula. Gitu ya. Nah ini. Jadi kenapa mereka sampai puasa seperti itu? Karena biasanya punya keinginan, punya cita-cita. Ya. Kalian juga tahu bahwa setiap perjuangan itu mesti ada pengorbanan, ya. Hayang pereh bisa ngaji, hayang calakan puasa, namanya puasa papadang hati. Kalian juga kan melakukan kalau bulan mulut puasa ya puasa pantang ya patahuyan ya Allah. Itu katanya biar cerdas, gitu kan? Gitu. Cuman sayangnya puasa ya patahuyan ya Allah, 40 poe gitunya. Ari ngajina males. Harusnya karena kita nggak puasa, maka ngajinya itu makin rajin. Sebab kalau kita nggak puasa mikirin dahar, mikirin jajan. Tapi kalau kita puasa kan nggak mikirin makan, nggak mikirin minum, nggak mikirin jajan. Maka tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali ngaji dan belajar. Nah, ini kaitannya antara puasa dengan karakter yang kedua tadi, yaitu kinerja. Ya. Jadi puasa itu bukan alasan bagi kita untuk malas-malasan. Pak, kan ada hadisnya juga. An-naumu lis-shaimi ibadatun. Bagi orang yang puasa, tidur saja itu ibadah. Makanya saya mengatakan selama puasa tidur saja. Tos sahur, sholat subuh, tidur. Bangun nanti jam 11, mandi, ngalau, sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, tidur. Bangun nanti jam 3, mandi, ngalau, sholat asar. Setelah sholat asar, tidur lagi. Bangun air lupa. Jadi dia kalau di total puasanya sehari itu mungkin hanya 2 jam, 15 menit di waktu zuhur, 15 menit di waktu asar,
ya, karena sisanya dipakai tidur. Apakah seperti itu? Oh. Kalau kita puasanya itu kebanyakan tidur, maka kita akan banyak meninggalkan amalan-amalan sunnah yang diajukan Rasulullah di saat kita sedang berpuasa. Kalau kita sedang berpuasa, kita diajukan untuk banyak baca Al-Qur'an, banyak baca Al-Quran. Apalagi yang diajukan Rasulullah kalau kita sedang berpuasa, banyak melakukan sholat sunnah, banyak bersedekah. Nah, kalau kita tidur aja, apakah amalan-amalan yang diajukan Rasulullah ini bisa kita lakukan? Tidak. Itu dari sisi minusnya. Dari sisi kekurangannya, kalau kita puasa, pekerjaannya tidur aja. Tapi kalau kita puasa pekerjaan tidur aja, itu juga ada sisi positifnya. Apa sisi positifnya? Memang kurang kita bisa baca Quran misalnya. Memang kurang kita bisa sedekah. Memang kurang kita bisa sholat sunnah. Tapi dengan tidur, maka kita juga tidak bermaksiat. Orang puasa molotov, ada cewek lihat di depan itu kan maksiat. Ya. Lalu yang nyari, yang es ngomong berbahasa, ya kan? Gosip, ngegibah. Eta mengarana gosip tiba eta dosanya kalau kerasa. Ya. Berarti kadang-kala awalnya sok ngomongnya enak. Si anak gelis ya, kasetnya, pinternya, cerdasnya. Tapi ngomongnya enaknya pakai ngomong gitu. Kali itu nama sok offset. Oh, eta si eta. Gelis nama. Ternyata BK. Oke. Oh si eta, kaset nama banding salah. Dengan jakal. Lengannya panjang. Ambil 2 meter nambah gitu. Awalnya mau ngomongin hati-hati, tapi selanjutnya nanti ngomongin yang jauh. Ya. Ini. Jadi ada plus dan minusnya. Makanya kenapa kata Rasulullah, "Yusoli anaumu yusoli ibadatun." Sebab lebih baik tidur barangkali kalau kita puasa daripada laporannya kurang tidur pakai dosa. Anu bisa ngabatalkeun karena ganjaran puasa. Kan puasa itu ambil satu. Dia menahan diri tina hal anu ngabatalkeun puasa. Jeung ngabatalkeun ganjaran puasa. Mulai tina tadi pada sampai ke mata. Jadi buka itu, waktu buka itu kalau menahan berenang, bukan karena ada di sini itu, dia main ngedenge, ya, sini ini jadi, ada lalu sekarang berapa kue, ngulang dia, kenapa berapa kue, paling mau mendung, itu nanti jangan mau pakai nih, buka, ya, gitu, nah ini, ya, jadi itulah hubungannya puasa dengan pendidikan karakter. Puasa bisa menghasilkan mental jujur bagi orang yang melakukannya. Puasa juga bisa menghadirkan sikap etos kerja yang tinggi, yang itu dibutuhkan oleh generasi zaman sekarang. Ya, sebenarnya masih ada lagi. Jadi masalah kompetensi dan literasi, tapi karena waktu sudah habis, ya. Dan itu saja barangkali beberapa hal yang bisa Bapak sampaikan. Itu saja, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada yang Bapak sampaikan tadi itu banyak kesalahan dan sebagainya, mohon dibukakan pintu maaf. Dan jika ada kebenaran mohon kita semua. Alhamdulillah, dan dengan mengucapkan alhamdulillah, amin. Kegiatan Ramadan dengan resmi dinyatakan ditutup.